Chapter ke-16. Itu benar, kita tak boleh membiarkan orang keji ini pergi dengan mudah. Kalau kita membiarkan mereka pergi, suatu hari mereka akan kembali menyebabkan malapetaka di tokoku, memaksaku kehilangan bisnis dan reputasi, kata para penonton. Jangan berani-berani pergi pencuri, kata penonton. Sumo pun panik. Lalu dia melihat ke arah Yang Kai. Yang Kai berkata, "Kakak, seperti yang pepatah katakan, kalau kita melakukan perbuatan mulia, kita harus menyelesaikannya secara bagaimana kalau kita berdua menangkap kedua pencuri itu bersama?" Sumo berkata, "Kakak, apanya?" Yang Kai pun menjawab, "Aku juga murid di Pavilion Hackhaven. Aku ada di Sakte hampir 3 tahun sekarang." Sumo berkata di dalam hatinya, "Saudara yang bodoh." Yang Kai menjawab, "Ayo, jangan buang-buang waktu. Menjadi berani dan sopan itu cara hidupku," kata Yang Kai. "Jadi kakak, ayo kita berdua menangkap dua lelaki pengecut ini dan membantu Tuan He mendapatkan keadilan, dan juga membantu desa Black Plum." Para keluarga desa berkata, "Benar, ini memang murid dari Pavilion Hackhaven. Bagus." Dua pemuda yang bersekongkol itu pun panik. Yang Kai tersenyum sedangkan Sumo panik. Yang Kai berkata, "Kakak, ayo tangkap mereka." Sumo semakin panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Ini terjadi di luar rencanaku," kata Sumo. "Kalau ini terjadi, tak ada jalan lain. Aku harus membiarkan mereka kabur saat ada kesempatan." Wih. Pemuda itu pun panik. Yang Kai terus mengawasi. Paman He berkata, "Tetangga, kita harus membantu mereka daripada menonton. Aku maju duluan." Lalu mereka pun mengepung pemuda yang berakting dua tadi tersebut. Lalu mereka pun menghajar pemuda itu, "Tolong jangan di muka." Sumo pun panik dan berkata di dalam hatinya, "Ya ampun, apa yang sudah kulakukan." Melihat temannya yang sudah babak belur, lalu memanggil Sumo pun berkata, "Jangan berani memanggil namaku, dasar rendahan." Yang Kai pun tertawa di belakang. Chapter 13. Yang Kai berkata, "Kalian orang yang mengerikan. Aku ingin tahu, sudah berapa banyak kalian memainkan trik ini pada pedagang yang bekerja di sini. Ini sangat tercela," kata Yang Kai. "Berani sekali orang-orang tak berguna ini meneror desa Black Plum." Yang Kai berkata lagi, "Benar kakak, kenapa kita tak akhiri ini dengan menusuk salah satunya? Jadi mereka tak akan melakukan kejahatan lagi." Warga desa pun panik dan terkejut. Penjahat itu pun panik. Sumo lebih panik lagi. Sumo pun berkata, "Saudaraku, bukannya itu agak berlebihan?" Yang Kai menjawab, "Berlebihan? Kalau mereka berhasil hari ini, lalu bisnis bos akan hancur. Kalau itu terjadi, bagaimana dia akan bertahan?" kata Yang Kai. "Mereka mau menghancurkan mata pencarian seseorang. Bagaimana bisa? Ini berlebihan. Mereka harus diajari kalau setiap tindakan yang diambil ada harga yang harus dibayar," kata Yang Kai. Sumo menjawab, "Tapi meski begitu, kita tak boleh membunuh mereka," kata Sumo. Penjahat itu pun berkata di dalam hatinya, "Kita melakukannya bersama. Kalau kami tak berhasil selamat dari sini, kau akan jatuh bersama kami," kata penjahat itu. Yang Kai berkata, "Saudaraku, kalau kriminal bisa membunuh, lalu kenapa kita tak bisa saat kita menegakkan keadilan? Kenapa kau sangat lembut terhadap mereka? Mungkin apa kalian saling mengenal? Itu sebabnya kau tak mau mereka dibunuh." Sumo berkata, "Saudaraku, apa maksudmu?" Paman He
bertanya, "Anak muda, apa maksudmu?" Jangkai pun berkata, "Saudaraku, aku tahu kau cuma laki-laki biasa, tapi kenapa kau sangat takut menegakkan keadilan dan mengadili orang-orang ini demi desa?" Sumu menjawab, "Hahaha, aku tak takut sama sekali," kata Sumu. Sumu pun melanjutkan, ini mengambil nyawa seseorang yang belum pernah membunuh sebelumnya, kan?" Jangkai berkata, "Saudaraku, ayo kita lakukan." Sumu pun panik. Lalu penjahat itu berkata, "Sumu, kau pengkhianat, sialan. Kita setuju untuk memfitnah pedagang kaya ini. Lalu kau akan menyelamatkan dan menjadi pahlawan. Berani sekali kau berpikir mau mengabaikan kami sekarang. Kau binatang, kau menjijikkan," kata penjahat itu. Sumu pun menjawab, "Pembohong." Penjahat itu berkata, "Apa? Semuanya rencana kami adalah memfitnah pedagang kaya ini, dibuat oleh Sumu, anak muda ini. Dia akan melakukan apapun untuk mengesankan putri bosnya." Chapter 18. Jangkai pun terkejut. "Itu sebabnya." Sumu menjawab, "Pembohong." Disambut oleh penjahat itu, "Aku tak berbohong. Kami mungkin melakukan hal buruk terkadang, tapi kami tak pernah memfitnah seseorang dan menghancurkan mata pencarian seseorang," kata penjahat itu. Semuanya kita semua tahu kalau mensabotase mata pencarian orang lain sama dengan mensabotasi hidup kita sendiri. Bagaimana kami bisa bertahan? Semuanya dihasut oleh anak kecil ini." Jangkai menjawab, "Kalau dia berhasil, dia akan membayarmu sebanyak apa?" Penjahat itu berkata, 50 perak. Jangkai menjawab, 50? Itu banyak sekali." Paman He melanjutkan, "Anak terhina, berani sekali kau mau menipu kami. Ini adalah aib bagi Pavilion Haven mempunyai murid yang rendah seperti ini. Kau tak ada apa-apanya dibandingkan anak muda ini, Jangkai," jawab Paman He. "Aku malu untuk orang tuamu," kata Paman He. Warga desa pun melanjutkan, "Benar, ini penghinaan bagi Pavilion Haven, dan kupikir dia itu pahlawannya." Sumu berkata di dalam hatinya, "Ini semua salahnya. Dia menghancurkan rencana dan namaku. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku?" kata Sumu kepada Jangkai. Jangkai menjawab, "Kenapa tak kau tebak saja? Aku akan mengungkap identitasmu. Sebentar lagi, kau sudah di sini selama lebih dari 3 tahun dan kau masih murid percobaan," kata Sumu. "Tunggu saja, akan kubalas dendamku ini." "Minggir dari jalan," kata Sumu. Lalu Jangkai melihat ke belakang dan berkata di dalam hatinya, "Mereka berdua kabur diam-diam." Paman He melanjutkan, "Anak muda, hari ini kau mengalahkan Sumu. Aku takut dia akan menyebabkan masalah bagimu nanti," kata Paman He. Lanjut Jangkai, "Tak apa-apa, kami punya peraturan. Dia tak bisa menyakitiku." Paman He berkata, "Meskipun begitu, kau harus hati-hati. Aku khawatir dengan kau membantu kami, kau membawa kemalangan pada dirimu sendiri." Jangkai melanjutkan, "Baiklah, aku akan hati-hati," jawab Jangkai. Paman He berkata, "Hati-hati saat pulang." Jangkai menjawab, "Terima kasih, baik." Akhirnya Jangkai pun sampai di rumah. Lalu dia berkata, "Hahaha, bulan ini aku tak perlu khawatir dengan makanan." Dan berkata di dalam hatinya, "Kupikir Sumu akan menyerangku saat kembali ke Pavilion Haven, tapi ternyata tidak. Benar, kami punya peraturan bahwa dilarang membunuh sesama murid. Kalau dia berani menyerangku saat di sana, dia akan dalam masalah. Kesempatan yang terbaik adalah dengan menantangku. Aku tak bisa mengukur kekuatan penuhnya. Tetap
saja aku yakin dia di puncak perbatasan temperate body. Tapi tahap yang mana? Kata Yang Kai di dalam hatinya. Ini gawat, aku harus berlatih lebih keras, kalau tidak aku akan segera terbunuh. Chapter 19. Yang Kai pun serius dengan lanjutkan latihannya dan berkata di dalam hatinya, saat bergabung dengan Golden Skeleton, fondasi teknik Pavilion Hackhaven tak lagi terasa kuat. Apa itu artinya aku hanya bisa berlatih setengah jam sehari seumur hidupku? Kata Yang Kai. Ada 12 jam sehari, tapi aku hanya bisa latihan setengah jam. Apa yang harus kulakukan selebihnya? Tidur. Tidak boleh. Mandi memang yang kuperlukan, kata Yang Kai. Lalu dia merenung di kamarnya dan dia berkata di dalam hatinya, lanjut latihan seperti ini tidak cukup. Mungkin aku harus mulai mempertajam pisau atau memotong kayu, kata Yang Kai. Lalu dia mengeluarkan buku yang dia dapatkan dari batu yang dia tiduri. Benar, aku punya ini. Halaman pertama mengacu pada fondasi Golden Skeleton. Baris kedua tentang metode kultivasi temperate body dengan Golden Skeleton. Halaman ketiga, tiba-tiba muncul sebuah kendi dan dia mengambil kendi itu. Dan dia berkata di dalam hatinya, menurut buku hitam, dupa pembakaran ini membantu latihanku. Tapi ini tak berguna, kecuali aku punya herbal untuk dibakar. Aroma yang keluar akan membantu dalam berlatih. Dan juga tahap yang berbeda butuh herbal yang berbeda pula. Tapi herbal yang kubutuhkan untuk tetap tahap ini disebut bunga roh 3 daun dan tanaman terlarang. Bunga roh 3 daun. Harganya tak banyak, tapi jarang muncul, rumput terlarang. Yang Kai pun terus berkata di dalam hatinya, apa herbal itu benar-benar membantuku? Aula kontribusi menjual herbal ini, tetapi bendahara tua Meng sangat pelit. Mereka akan menjualnya mahal, dan aku tak punya banyak poin kontribusi untuk menebusnya. Kurasa satu-satunya cara adalah menemukannya sendiri. Gunung Blackwind tak terlalu jauh dari Pavilion Hackhaven. Kupikir aku bisa menemukannya di sana. Aku akan pergi besok. Lalu Yang Kai pun tertidur. Dan tibalah pagi. Saat fajar, Yang Kai melatih teknik tinju catatan temperate body yang dia dapat dari buku tersebut. Di depan Contribution Hall, paginya Yang Kai menyapu aula kontribusi. Lalu tiba-tiba Bendahara Meng melemparkan sebuah buku pada Yang Kai. Dan dia membaca, ini tentang herbal, khasiat medisnya dan tempat menemukannya. Yang Kai lalu mengajukan izin pergi 3 hari di kantor urusan umum untuk pergi ke Gunung Blackwind. Herbal, aku datang, kata Yang Kai di dalam hatinya. Hingga tibalah dia di Gunung Blackwind, dekat dengan Pavilion Hackhaven. Angin sepoi-sepoi ini sangat menenangkan, kata Yang Kai, sambil mengambil herbal yang dia temukan. Herbal gigi tajam. Ini agak sulit. Aku menjelajah lebih jauh. Apa ini? Kenapa semuanya mati di sini? Herbal ini kelihatannya familiar. Rumput terlarang, kata Yang Kai. Jadi kau di sini ya, kata Yang Kai. Akhirnya sore pun tiba. Lalu Yang Kai berkata, sudah sore sekarang. Kusudahi hari ini. Lalu Yang Kai mengeluarkan bungkusan nasi. Aku akan tidur di pohon ini kalau sudah selesai makan, kata Yang Kai. Dan waktu malam pun tiba, Yang Kai pun tertidur. Dilanjutkan menjelang pagi, Yang Kai terus berlatih teknik yang diajarkan di dalam buku Body Tempering. Lalu pagi harinya dia sarapan dengan memakan bungkusan nasi yang dia bawa.
Yang Kai berkata, sekarang aku perlu mencari herbal lagi. Dalam perjalanannya berapa jam kemudian, perutnya pun berbunyi. Lalu Yang Kai berkata, aku lapar. Kupikir aku bisa menemukan makanan hari ini. Tak kusangka, tak ada sama sekali. Kalau aku tahu dari awal, aku akan bawa bola naga lagi, bola nasi lagi. Di mana aku bisa menemukan makanan di hutan sepi begini? Tiba-tiba dia melihat asap. Asap, kata Yang Kai. Siapa yang berani menyalakan api di hutan? Itu bodoh. Amatir, kata Yang Kai di dalam hatinya. Ketemu. Lalu orang itu pun berkata, siapa itu? Chapter 20. Yang Kai berkata, tenang, aku cuman mengumpulkan herbal. Pemuda itu pun terkejut. Ayahnya pun berkata, itu cuman alarm palsu. Lalu Yang Kai mengatakan, maafkan aku. Orang tua itu berkata, ayo, anginnya dingin, tak mudah berada di sini. Lalu Yang Kai menjawab, terima kasih. Ayahnya pun berkata, namaku Zhang San, kami tinggal di kaki gunung. Tapi kami selalu kemari untuk berburu, supaya tak kelaparan, kata Zhang San. Jangan meremehkan anak ini, dia pemburu handal. Dia sering mengikutiku masuk ke gunung Blackwind. Anak itu berkata, hehehehe. Kau bagaimana? Apa yang kau lakukan di sini? Kata Zhang San. Aku murid Pavilion Hackhaven, kata Yang Kai. Aku kemari untuk mengumpulkan herbal. Zhang San pun terkejut. Pavilion Hackhaven? Putraku juga tertarik dalam kultivasi, tapi dia tak cukup kuat, jadi dia kembali ke kami. Dia mengidolakan kultivator sepertimu. Pandang anak muda anak Zhang San. Yang Kai berkata, meskipun kau tak diterima, bukan berarti kau tak bisa berlatih, kata Yang Kai. Perut Yang Kai pun berbunyi dengan malu. Lalu anak itu pun tertawa, hahaha. Anak itu memberikan makanannya, ini makanlah. Yang Kai menjawab, di gunung ini makanan itu langka. Lebih baik kau menyimpannya untuk dirimu sendiri. Zhang San berkata, terima sajalah. Kau terlihat kelaparan, kata Zhang San. Terima kasih, kata Yang Kai. Akhirnya mereka pun tertidur. Yang Kai pun pergi saat pagi-pagi sekali dan meninggalkan beberapa herbal untuk dua orang itu. Yang Kai berkata di dalam hatinya, herbal ini punya efek penyembuh saat sudah kering. Mereka mungkin bisa menggunakannya selama berburu di hutan ini. Yang Kai pun terus melakukan latihannya dengan melatih ki yang ada di tubuhnya. Apa yang terjadi? Aura hangat ini masuk ke tubuhku, sangat mengganggu. Ini body temperate tahap kelima. Yang Kai pun terkejut. Aku mendapatkan tulang emas itu baru beberapa hari yang lalu, dan aku sudah menembus 2 tahap. Kecepatan ini luar biasa. Yang Kai mengambil kantong bungkusannya. Waktu latihanku terbatas, tapi kalau aku bisa menghabiskan banyak waktu untuk latihan, aku penasaran secepat apa yang aku akan berkembang. Tangkapan bagus hari ini. Aku mendapatkan banyak herbal dan bahkan menangkap kelinci, kata Yang Kai di dalam hatinya. Jadi ini perbatasan 10 mil. Kalau aku maju terus, aku akan menemukan binatang liar. Dengan kemampuanku yang sekarang, aku hanya bisa berlari. Kalau tidak, aku akan berakhir sebagai santapan mereka. Yang Kai pun berjalan dengan hati-hati. Terdengar suara dan Yang Kai pun panik, lalu berlari. Lalu Yang Kai sampailah di depan sebuah gua. Busur itu, dia memperhatikan busur, lalu melemparkan bungkusan kantongnya lalu masuk ke dalam gua. Memperhatikan sekeliling gua terdapat banyak kerangka dan terkejut. Ternyata ada Zhang San. Lalu dia memanggil Zhang San. Lalu dia membangunkan.
Syukurlah dia masih bernafas, kata Yang Kai di dalam hatinya. Yang Sat pun terbangun dan berkata, selamatkan putraku. Dia dibawa ke dalam gua, kata Jang San. Yang Kai pun mencoba untuk melepaskan jerat yang ada di tubuhnya. Jaring laba-laba ini tak bisa dilepas selama 1,5 jam ke depan, kata Yang Kai. Di dalam hatinya, tunggulah, aku akan menyelamatkannya. Jang San pun berkata, aku percaya padamu. Berhati-hatilah pada bis Dominic Spider.